kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu aspek emotional intelligence, yaitu self-regulation. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengambil contoh seperti bagaimana sih menyikapi tuntutan atau tekanan di dalam lingkungan kantor dengan menerapkan self-regulation. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham self-regulation itu seperti apa dan bagaimana cara menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa sama-sama menyaksikan video yang sudah kami siapkan. Halo, nama saya Pinka Permata Marina. Saya di sini akan menjelaskan emosional dan soft skill. Yang pertama adalah emotional intelligence atau EI atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sendiri serta memahami emosi orang lain. EI memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang baik, berkomunikasi secara efektif, dan menangani situasi yang penuh tekanan. Kecerdasan emosional sering dibagi menjadi 5 komponen, yaitu yang pertama ada kesadaran diri atau self-awareness, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi sendiri. Yang kedua ada pengelola diri atau self-management, kemampuan untuk mengendalikan emosi. Yang ketiga adalah motivasi atau motivation, dorongan dari dalam untuk mencapai tujuan dan bertahan dalam menghadapi tantangan. Yang keempat adalah empati atau empati, adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kelima adalah keterampilan sosial atau bisa disebut dengan social skill, kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan berhubungan baik dengan orang lain. Soft skill adalah kemampuan interpersonal dan karakteristik pribadi yang mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Soft skill lebih sulit diukur daripada keterampilan teknis atau bisa disebut dengan hard skill, namun sangat penting di dunia kerja dan kehidupan sosial. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Dila Ananda dari kelompok Reflektif 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang self-regulation. Self-regulation merupakan salah satu dimensi dari aspek emotional intelligence, di mana self-regulation merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mengendalikan dan mengelola emosi, pikiran, perilaku mereka agar bertindak sesuai dengan tujuan jangka panjang, meskipun ada dorongan atau gangguan dari lingkungan. Kemampuan tersebut mencakup tentang pemantauan diri, pengendalian impuls, pengaturan emosi, penetapan tujuan, dan mempertahankan motivasi. Self-regulation sangat penting untuk mencapai kesuksesan di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Karena akan membantu individu tersebut tetap fokus, produktif, dan dapat mengatasi tantangan secara efektif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dela Afriani dari kelompok 4. Saya akan membahas tentang aspek-aspek dalam self-regulation. Aspek pertama adalah self-awareness. Ini adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan pikiran kita sendiri. Dengan kesadaran diri, kita bisa lebih jeli melihat apa yang mempengaruhi emosi dan perilaku kita. Misalnya, kamu bisa mulai mengenali kapan kamu mulai merasa stres atau marah, sehingga bisa cepat mencari cara untuk menenangkannya. Kedua adalah self-control atau pengendalian diri. Ini adalah kemampuan untuk menahan impuls atau keinginan sesaat agar tidak mengambil keputusan yang buru-buru. Bayangkan, kamu sedang diet, lalu ada cemilan enak di depanmu. Disinilah pengendalian diri berperan penting untuk membantu kamu tetap pada tujuan. Aspek terakhir adalah motivation atau motivasi diri. Ini adalah dorongan dari dalam diri untuk tetap konsisten mengejar tujuan. Dengan motivasi diri yang kuat, kamu bisa terus berusaha bahkan saat situasi jadi sulit. Jadi itulah 3 aspek utama dari self-regulation, self-awareness, self-control, dan motivation. Dengan memahami ketiganya, kamu bisa lebih mudah mengelola diri dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Deva Milenia. Aspek-aspek dalam self-regulation telah dijelaskan oleh teman kita Dela. Dan beberapa contoh penerapan self-regulation di dalam lingkungan kerja, seperti membangun hubungan positif dengan rekan kerja, menjaga emosi dengan baik agar bisa bekerja dengan tenang, serta dapat mengatur waktu dengan baik dalam bekerja. Beberapa contoh penerapan self-regulation akan diperankan oleh teman-teman kita.
Halo anak, Halo, iya Bu. ini laporan proyek yang kemarin lanjutannya bagaimana ya? Tapi bukan itu seminggu lagi ya Bu? Memang, tapi klien request untuk cepat diselesaikan karena beliau mau keluar negeri. Saya minta tolong ya sama kamu. Tapi Bu, Iya anak, maaf banget ya, saya minta tolong banget sama kamu. Udah ya anak, saya sibuk ada janji temu, bye. Halo? halo ya Lis. Dua aku nggak tahu gimana cara nyelesainnya, banyak banget. Kayak aku pengen di sana aja deh. Anak, mari kita tenangkan diri sejenak. Kita perlu mengelola emosi agar kita dapat berpikir dengan jernih. Ngomong doang mah gampang Lisa, kamu kan gak ngerti gimana rasanya jadi aku. Coba kita melakukan beberapa teknik pernapasan. Ambil napas dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Kayak aku udah ngerasa better sih, tapi gimana kalau misal tetap gak bisa nyelesain? Mari kita buat rencana. Kita bisa membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil dan menetapkan prioritas. Oke, makasih ya Lis. Sorry banget tadi aku udah emosi. Pak anak, ingatlah mengelola emosi bukan hanya tentang menahan perasaan, tetapi juga menemukan cara yang sehat untuk menghadapi stres. Ayo kita fokus dan capai tujuan kita bersama. Jangan resign dulu ya anak. Tidak baik mengambil keputusan di saat sedang emosi. Semangat anak. Emang terbaik kamu Lis. Makasih ya Lisa. Nah, setelah sama-sama mendengarkan penjelasan mengenai self-regulation itu seperti apa dan melihat contoh nyata bagaimana penerapan self-regulation sendiri di dalam lingkungan kantor, bisa sama-sama kita tarik kesimpulan bahwa self-regulation itu sangat penting dan berpengaruh apabila kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih bisa dikatakan demikian? Karena dengan kita menerapkan self-regulation, maka kita akan lebih bisa mengontrol emosi kita, mengontrol perasaan kita, mengontrol reaksi kita seperti apa, sehingga ketika kita berada di suatu masalah, kita akan lebih bisa berpikiran secara jernih dan hasil atau keputusan yang kita ambil pun akan membawa pengaruh yang positif, bukan hanya berdasarkan emosi sesaat aja. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa menerapkan self-regulation ke dalam kehidupan sehari-hari ya.